Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Subki Ali Harun, MPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Jati Agung, Lampung Selatan. Senang berjumpa lagi dengan kalian dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi praktek penyembelihan hewan kurban. Dalam menyembelih hewan kurban, ada ketentuan dan tata caranya. Ketentuan yang pertama adalah bagi yang akan menyembelih. Syaratnya harus orang Islam atau ahlul kitab. Kemudian sudah baligh dan berakal. Selanjutnya berniat dengan sengaja. Kemudian yang keempat, dia tidak buta. Yang kelima, membaca basmalah. Ketentuan yang kedua adalah bagi hewan kurban yang akan disembelih. Hewan yang boleh dijadikan untuk kurban adalah unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri. Syarat bagi hewan atau yang akan dijadikan hewan kurban, yang pertama adalah sudah cukup umur. Kalau unta, dia sudah mencapai 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau dan juga kambing, dia harus sudah berumur 2 tahun. Dan biri-biri dan domba bisa umur 1 tahun. Hewan-hewan ini tentunya harus sehat dan tidak cacat, agar persembahan kita kepada Allah itu sempurna. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih. Syaratnya adalah benda yang tajam, yang terbuat dari besi, boleh juga logam yang lain, batu yang tajam, atau sembilu dari bambu yang sangat tajam, dan lain-lain. Asalkan yang tidak boleh itu adalah gigi, kemudian tulang, dan juga kuku. Itu yang dilarang dalam agama. Kemudian ketentuan penyembelihan hewan kurban yang berikutnya adalah tempat atau bagian tubuh dari hewan kurban yang akan disembelih. Bagian tubuh dari hewan yang akan disembelih adalah leher atau di pangkal leher. Yang harus putus di bagian leher tersebut adalah 3 saluran. Yang pertama, saluran pernapasan. Yang kedua, saluran makanan atau minuman. Dan yang ketiga, 2 urat nadi. Itu yang harus putus. Dalam menyembelih hewan kurban, ada ketentuan dan adab-adabnya yang harus kita perhatikan agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hewan tersebut kita hadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, tubuh bagian sisi kirinya kita baringkan menyentuh tanah. Yang ketiga, kaki-kakinya harus diikat dengan kencang agar tidak berontak. Yang keempat, penyembelih harus membaca basmalah, kemudian membaca sholawat Nabi, kemudian membaca takbir 3 kali, dan yang keempat membaca doa berkurban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Kemudian baru hewan tersebut kita sembelih pangkal lehernya sehingga putus 3 saluran pernapasan, makanan, dan 2 urat nadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama-sama praktik penyembelihan kurban di lapangan. Anak-anak, sekarang kita praktek menyembelih
hewan atau menyembelih hewan kurban. Nah, pertama, siapkan pisau yang tajam yang sudah kita asah agar tidak menyakiti hewan dan cepat kita memotongnya. Kemudian hewan kita hadapkan ke kiblat dengan posisi tubuh sisi kirinya menyentuh tanah seperti ini. Nah, kemudian kita yang harus dipotong adalah lehernya. Bagian leher yang harus disembelih itu harus 3 bagian yang putus. Yang pertama saluran pernapasan, saluran makanan atau minuman, dan yang ketiga 2 pembuluh darah. Itu yang harus putus ketika kita menyembelih. Baik, kita praktekkan caranya. Pertama, kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kedua, kita membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketiga, kita membaca takbir, yaitu 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita membaca doa kurban, membaca doanya, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal an subki Ali Harun bin Rafiuddin ya karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, selesai. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar kurban kita diterima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbal anni ya karim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, anak-anak, demikian tadi proses penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan praktek ini bisa kalian lakukan di rumah untuk membantu orang tuanya atau siapa yang meminta tolong kalian untuk menyembelihkan hewan. Baik anak-anak, Bapak rasa cukup. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dalam materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.